Saudara, Basarnas masih terus berupaya melakukan pencarian korban banjir bandang dan longsor yang menerjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tim SAR menyebut material banjir bandang menyapu pemukiman penduduk hingga ke Danau Toba. Besar kemungkinan korban hilang ikut terseret hingga ke Danau Toba. Selain melakukan pencarian korban di darat, rencananya tim Basarnas akan menurunkan penyelam dan alat pendeteksi korban tenggelam. Material longsoran yang sampai ke Danau Toba juga menjadi salah satu tugas dari tim SAR gabungan. Mengapa demikian? Karena saat ini tim juga akan menurunkan penyelam dan juga menurunkan aqua eye dari posar Parapa Danau Toba dikarenakan indikasi material longsoran sampai ke Danau Toba dan kita curigai apakah ada korban juga yang terseret sampai ke Danau Toba. Demikian. Banjir bandang dan longsor menerjang Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat malam. Data sementara dari Basarnas Danau Toba dan pemerintah Kabupaten Humbahas, 1 orang korban tewas telah ditemukan dan 11 orang masih dalam pencarian tim gabungan. Para korban diantaranya 4 orang karyawan hotel diduga tertimbun batu-batu yang berukuran besar. Material bebatuan yang besar ini berasal dari perbukitan di atas permukiman warga yang terbawa akibat banjir bandang dan longsor. Ini dari mana nih Bang datangnya? Nggak boleh tahu. Dari sana Pak? Dari sana ya? Oh, bukit sana. Jadi sejauh ini ada berapa rumah yang terdampak longsoran? Bisa 15 Pak. 15 rumah. Terus yang kemudian apakah ada korban yang hilang atau yang meninggal seperti itu? Ada Pak. Ada ya? Ada berapa orang? Kalau itu belum tahu Pak, entah berapa orang. Belum tahu ya? Tim SAR terus menyisir lokasi banjir dan longsor mencari warga yang hilang di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan, pinggiran Danau Toba. Sejumlah alat berat sudah dikirim ke lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Banyaknya material batuan besar menyulitkan proses pencarian warga hilang. Kalau tantangan untuk mencari korban itu jelas ya, materialnya itu sangat berat. Batuan itu ukurannya itu sangat besar, sehingga upaya yang dilakukan itu harus melibatkan alat berat seperti eskavator, loader dan sebagainya gitu. Jadi belum lagi nantinya kita harus mendatangkan K9, itu juga sangat efektif. Pemkab Humbahas juga telah mendirikan dapur umum, pos, dan tim kesehatan serta alokasi air bersih untuk para warga terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait banjir bandang yang menerjang Kabupaten Humbang Hasundutan, sudah ada jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga. Selamat malam Armendo. Selamat malam Lydia. Armendo, ada perkembangan terbaru apa mengenai pencarian korban hingga malam ini? Baik, bisa yang saya kabarkan bahwa pencarian korban dihentikan untuk malam ini karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang gelap dan juga takut membahayakan bagi tim SAR gabungan yang melakukan pencarian karena ada antisipasi untuk mengantisipasi adanya longsor susulan ataupun banjir susulan. Karena saat ini saya berada di lokasi kejadian bencana alam, turun hujan, yang ditakutkan hujan ini yang akan menyebabkan ada banjir susulan. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, pencarian dihentikan malam ini dengan kondisi 11 orang dinyatakan masih hilang dan 1 orang telah ditemukan namun kondisi meninggal dunia. Gitu ya. Apakah ada kemudian potensi cuaca buruk yang bisa memicu banjir bandang lanjutan? Kendala apa saja yang ditemukan dalam proses evakuasi ini? Baik, untuk ada potensi banjir susulan ya, karena kondisi beberapa hari di lokasi ini yaitu hujan deras, maka diantisipasi agar masyarakat ataupun tim pencarian tidak mendekati ke lokasi karena untuk mengantisipasi banjir susulan akibat hujan yang sering terjadi di lokasi. Dan untuk kendala, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa material bebatuan yang ukurannya cukup besar, diameternya cukup besar dan berat, menjadi kendala bagi para tim SAR gabungan dan juga personil lainnya dalam melakukan evakuasi ataupun melakukan
pembersihan di lokasi karena batu-batu besar ini sangat sulit untuk dipindahkan sehingga alternatif yang diambil itu untuk memecahkan bebatuan tersebut. Gitu ya. Selain evakuasi, Armendo, bagaimana dengan penanganan warga terdampak? Baik, kalau untuk penanganan terdampak ada 2 posko yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Humbahas untuk posko penampungan kepada sekitar 140 warga yang terdampak, yaitu pertama di kantor Camat Bakti Raja ada sekitar 80 warga terdampak yang mengungsi di tempat tersebut, dan di gereja HKBP setempat ada sekitar 60 orang warga tempat yang mengungsi ke daerah tersebut. Namun pemerintah Kabupaten Humbahas juga menyediakan dapur umum dan juga ketersediaan air bersih. Dan juga untuk di lokasi telah berdiri beberapa posko-posko dari pihak dari Brimob, TNI ataupun hal lainnya. Gitu ya. Terakhir Armendo, bagaimana dengan rencana evakuasi atau apa saja yang akan dilakukan oleh petugas esok hari? Ya, kalau untuk rencana besok hari, selain melakukan pembersihan material longsor menggunakan alat berat, juga akan dilanjutkan pencarian kepada 11 korban tersebut yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan juga dari tim Basarnas Danau Toba juga akan menurunkan penyelam dan juga alat selam yang canggih yang untuk mendeteksi apakah ada korban yang terseret arus banjir sampai ke Danau Toba, dan juga dari pihak kepolisian akan menurunkan anjing pelacak. Gitu ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga sudah melaporkan langsung. Informasi lain yang menjadi sorotan di Kompas Malam, Saudara. KPU mengklaim jika debat Cawapres tetap akan digelar, namun konsep debat di tahun ini Cawapres akan didampingi